Halo semuanya, kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Nah, pada video kali ini kita masih berkaitan tentang tutorial SPSS. Nah, pada video kali ini saya akan mentutorialkan terkait SPSS, statistik inferensial parametrik terkait uji perbedaan. Nah, dalam uji perbedaan ini tuh yang pertama ada uji independent test, yang dimana ini tuh untuk menguji dua sampel independen atau bebas. Nah, di sini pastikan dulu sudah punya datanya. Di sini saya sudah punya contoh datanya. Langsung saja kita ke SPSS. Nah, setelah buka SPSS, tentunya jika kalian belum memasukkan data gitu, tampilannya akan kosong. Lalu kalian tinggal ke variable view saja, lalu isi variabelnya gitu. Di sini karena tadi contoh data saya ada 2 variabel, maka diisi 2 variabel. Lalu pada keputusan ber-KB ini tuh ada 2 gitu, ada 2 KB dan tidak KB. Jadi saya buat values dengan 2 values. Yang pertama ada 1 KB dan 2 tidak KB. Nah, jika sudah diisi, kita langsung saja ke data view. Lalu isi datanya dengan cara mengcopy paste atau bisa diisi satu persatu jika sudah diisi gitu. Nah, kalau untuk yang values dan tidak bervalues itu harus diisi satu persatu. Nah, jika sudah diisi gitu, semua data sudah terisi, langsung saja klik analyze, lalu pada compare means pilih independent sample t-test. Nah, penghasilan ayah di sini saya masukkan ke kotak tes variabel untuk keputusan ber-KB pada grouping variables. Nah, setelah ini jangan langsung klik OK. Di sini ada define group. Define group ini tuh kita klik saja. Nah, grup pertama kita isi 1, grup kedua kita isi 2, lalu continue. Langsung saja klik OK. Nah, di sini akan langsung muncul hasil analisis SPSS-nya. Nah, berdasarkan hasil analisis SPSS-nya sendiri gitu, si sig-nya itu, si F-nya ini adalah 0,575, dimana ini tuh untuk pengambilan keputusannya itu adalah jika si hasilnya ini tuh lebih dari 0,05, makanya itu berarti tidak terdapat perbedaan, begitupun sebaliknya. Dimana jadi si populasinya sendiri itu identik. Nah, jadi pada di sini gitu, karena berhubung si 0,05 gitu hasilnya itu sendiri lebih besar daripada 0,05, maka di sini hasilnya atau kesimpulannya adalah si kedua populasi ini tuh identik gitu. Jadi kedua rata-rata populasi ini tuh yaitu rata-rata penghasilan ayah dan ber-KB itu tidak ya antara dua sampel populasi tadi, maksud saya itu tuh sama. Nah, untuk selanjutnya kita pada masih di uji tes statistik inferensial parametrik.
yang kedua yaitu ada paired sample t-test. Nah, seperti biasa gitu, kalian harus mempunyai dulu datanya gitu. Di sini saya sudah punya contoh datanya, di mana paired sample t-test ini tuh uji T untuk 2 sampel yang berpasangan. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri. Perusahaan jamu diet ingin meneliti apakah jamu produksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Nah, sampelnya itu digunakan oleh 10 orang gitu. Nah, di sini kita langsung saja ke SPSS. Langsung saja pada file new file. Kalian sebenarnya bisa dihapus saja atau oke, kita hapus saja. Nah, selain dihapus, kalian juga bisa ke new gitu, ke tab baru atau ke jendela baru. Nah, di sini kita langsung saja, tadi tuh ada sebelum dan sesudah, ada 2 variabel. Kita di sini SB. Di sini SB. Dimana di sini sebelumnya pada labelsnya, lalu pada label SD sendiri adalah sesudah. Nah, desimalnya kita biarkan 2 karena ada angka di belakang koma. Untuk values-nya tidak ada. Kita langsung saja ke data view. Untuk selebihnya biarkan saja gitu. Langsung saja ke data view. Kita copy pastekan atau masukkan datanya. Masukkan datanya ke SPSS. Mohon maaf, ada kesalahan. Nah, karena tadi di SPSS itu koma itu terbacanya itu jadi titik gitu. Jadi kita ubah dulu si koma yang ada di data Word-nya itu jadi titik. Nah, lalu kita copy lagi, masukkan ke SPSS. Nah, ulang lagi. Ini sebenarnya bisa di copy langsung ya. Saya lupa. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita pada langkah analisisnya. Langsung saja kita klik analyze. Klik analyze. Lalu pada compare means. Lalu pilih yang paired sample t-test. Paired sample t-test. Nah, di sini masukkan saja. Nah, lanjut lagi di sini kalian masukkan saja ini sebelum pada paired variables, lalu sesudah juga pada paired variable. Nah, sudah itu kita langsung saja klik OK. Maka di sini muncul datanya, hasil analisisnya. Nah,
Nah, ini hasilnya, nilai SIG-nya. Oh, mohon maaf, yang ini ternyata nilai SIG-nya yaitu 0,00, di mana 0,00 ini tuh lebih kecil gitu ya dari 0,005. Maka dari itu si pengambilan keputusannya itu HO ditolak dan HA diterima. Jadi artinya itu ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Itu. Nah, selanjutnya adalah uji one sample t-test, yaitu uji T untuk satu sampel. Dimana ini tuh pertama-tama tentunya kalian harus mempunyai dulu datanya. Di sini saya sudah punya datanya. Langsung saja kita, sebelum itu kita ganti dulu komanya itu menjadi titik. Nah, kalau sudah diganti gitu, kita langsung copy pastekan saja pada SPSS. Nah, yang tadi bisa dihapus terlebih dahulu. Yang tadi bisa dihapus. Nah, di sini kita masukkan lagi datanya, lalu kita langsung saja, sudah dimasukkan, kita langsung saja kepada analyze. Masih kepada Coppermint. Di sini karena menguji satu sampel, jadi pilihnya one sample test, di tes maksud saya. Nah, selanjutnya masukkan data sebelum sini kita lihat lagi gitu. Dari kasus tersebut diketahui bahwa rata-rata populasi berat badan minimum jamu adalah 80. Nah, maka dari itu untuk test value-nya di sini kita masukkan 80. Lalu kita klik saja OK. Nah, ini merupakan outputnya gitu. Yang ini merupakan outputnya dari yang SIG to Toilet, yaitu 0,023, dimana ini tuh pengambilan keputusannya jika nilai SIG-nya itu lebih dari 0,05, maka HO diterima, artinya tidak ada perbedaan antara berat badan rata-rata sebelum minum jamu dengan berat badan Nah, terus jika SIG-nya itu kurang dari 0,05, maka si HO-nya itu ditolak. Nah, di sini terlihat bahwa 0,023, jadi si nilainya itu kurang dari
0,05. Maka dari itu HO ditolak, HA-nya diterima. Jadi kesimpulannya yaitu ada perbedaan antara berat rata-rata sebelum minum jamu gitu. Nah, untuk selanjutnya kita tutorial pada uji cut point atau uji dengan menggunakan titik potong. Nah, di sini seperti biasa saya sudah punya datanya, yaitu berat badan dan tinggi badan. Nah, langsung saja kita ke SPSS-nya. Kita hapus dulu data yang tadi. Clear, lalu ke variabel view. Tadi ada data berat badan dan tinggi badan, BB dan PB. Berat badan, tinggi badan, desimalnya bisa dienolkan karena nggak ada angka di belakang koma. Untuk selebihnya bisa dibiarkan. Langsung saja kita masuk kepada data view. Kita kopikan data dari Word-nya. Langsung pastekan. Nah, langsung saja jika sudah diisi semuanya, kita pada analisisnya. Nah, kita klik analis, pilih compare means. Nah, kita pilih yang independent sample t-test. Nah, masukkan saja tinggi badan variabel kedua pada kotak tes variabel, dan juga berat badan variabel pertama pada grouping variabel. Nah, di sini kita langsung saja ke define groups-nya. Grup pertama ada 1, grup kedua 2. Nah, di sini kita masukkan cut point-nya. Kita lihat lagi soalnya atau datanya. Nah, mereka yang mempunyai berat badan di atas 50 kg dan mereka yang mempunyai berat badan di bawah 50 kg akan dilihat apakah mereka yang berbobot lebih dari mempunyai rata-rata tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berbobot kurang dari 50 kg. Nah, dapat disimpulkan berarti di sini adalah cut point-nya adalah 50 kg. Kita masukkan saja 50. Lalu klik continue dan oke. Nah, akan muncul hasil analisisnya. Nah, di sini sig-F-nya gitu. Sig-nya itu adalah 0,328. Maka artinya si 0,328 ini tuh lebih dari 0,05. Maka si HO-nya itu diterima, atau kedua tarian populasi ini tuh identik atau terdapat perbedaan antara tinggi badan rata-rata kelompok berat badan di atas 50 dengan rata-rata kelompok berat badan di atas 50 kg. Mohon maaf. Pokoknya terdapat perbedaan
Mungkin sekian untuk tutorial terkait dengan statistika inferensial parametrik uji perbedaan. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya terkait tutorial mengenai uji statistika non parametrik. Sampai jumpa.